Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، بإذن الله تبارك وتعالى kita lanjutkan kajian kita masih membahas penjelasan Syekhuna Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala yang berkaitan dengan pembagian bid'ah, taqsimul bid'ah bi'atibari naw'iha. Pembagian bid'ah dilihat dari sisi macamnya. Yang pertama adalah bid'ahun i'tiqadiyah, bid'ah yang berkaitan dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Seperti keyakinan tashbih, menyerupakan sifat-sifat Allah, mentashbih sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, atau ta'til, peniadaan, pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah, atau keyakinan pengingkaran terhadap takdir, dan seterusnya dari akidah-akidah yang menyimpang, yang itu masuk dalam bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang berkaitan dengan i'tiqad. Kemudian di sini beliau menjelaskan wa min bid'i al-aqaid, di antara bid'ah yang berkaitan dengan akidah, al-khata'u fil hukmi 'ala an-nas min al-muwafiqin wal mukhalifin. Kesalahan di dalam menghukumi manusia, baik terhadap orang-orang yang sama akidahnya ataupun yang menyelisihi akidahnya. فإنه يندرج في الاعتقاد الصحيح الذي يجب أن يعتقده المسلم في غيره من الناس مئات المسائل. Berkaitan dengan hukum 'ala nas, menghukumi manusia, dan atau di dalam keyakinan yang sahih
yang wajib diyakini oleh setiap muslim terhadap manusia, artinya di dalam menghukumi manusia, maka di dalam atau di bawah pembahasan ini terdapat ratusan masalah tentang bagaimana menghukumi manusia. Keyakinan yang sahih, akidah yang sahih yang harus dipegang oleh setiap muslim berkaitan dengan al-hukmu 'alan nas, berkaitan dengan menghukumi manusia, baik mereka yang sejalan akidahnya ataupun yang menyelisihi akidahnya. Wal mukhalifuna minhum, di antara yang menyelisihi akidah yang sahihah, minhum ahlu kufrin, di antara mereka ada yang orang yang kafir, wa minhum ahlu nifaq, ada yang orang-orang munafik, wa minhum ahlu bid'ah, ada di antara mereka ahli bid'ah, ahli kekufuran, ahli nifaq dan ahli bid'ah. Wa minhum usad, ada juga mereka ahli maksiat. Nah, bagaimana menghukumi mereka? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip di dalam masalah ini. Bagaimana menghukumi orang kafir, orang munafik, menghukumi ahlul bid'ah, menghukumi para pelaku maksiat. Fayajibu an na'taqida fil kafiri annahu kafir. Wajib kita meyakini berkaitan dengan orang yang kafir bahawa dia kafir. Kita harus meyakini kekafiran orang yang kafir. Wa fil munafiqi annahu munafiq. Wajib kita meyakini berkaitan dengan orang-orang munafik bahwasanya mereka munafik. Wa fil mubtadi'i annahu mubtadi'. Kemudian berkaitan dengan dengan ahlul bid'ah bahwa mereka adalah ahlul bid'ah. Wa fil 'asi annahu 'asin, berkaitan dengan ahli maksiat bahwa mereka adalah ahli maksiat. Tidak sama menghukumi mereka antara yang kafir, munafik, ahli bid'ah dan ahli maksiat. ويجب أن نعتقد أن ما أعد الله للمنافقين من العذاب أشد مما أعده للكفار. Kita juga harus meyakini bahawa apa yang Allah siapkan bagi orang-orang munafik dari siksaan itu lebih keras dibandingkan dengan apa yang Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Fa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Karena kaum munafikin berada di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Wal'iyadu billah. Sesuai dengan nas, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. ويجب أن نعتقد أن المبتدع المسلم ليس كالكافر. Kita juga harus meyakini bahawa
ahli bid'ah yang muslim itu tidak seperti orang kafir. Wa nufarriqu aidan bainal mubtadi' ad-da'iyati wa ghairi ad-da'iyah. Kita juga harus membedakan antara ahlul bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya dengan yang tidak mengajak kepada bid'ahnya. Dia pelaku bid'ah tapi dia tidak mengajak orang lain ikut-ikutan dengan bid'ahnya. Maka harus kita bedakan, tidak sama dalam menghukumi mereka. Wa nufarriqu bainal fussaqi ahli al-kaba'ir wa baina man yartakibu as-saghair. Kita harus membedakan bagaimana menghukumi orang-orang fasik yang mereka adalah para pelaku dosa besar dan antara orang yang melakukan dosa kecil. Hukumnya tidak sama. فهذه الأحكام لا بد أن تبنى على أصل صحيح. Hukum-hukum ini harus dibangun di atas prinsip yang benar. Jadi dalam masalah hukum 'ala an-nas itu harus dibangun di atas prinsip yang benar, di atas kaidah yang sahih, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan berkaitan dengan ahlul bid'ah secara khusus, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, beliau menulis berkaitan dengan ahlul bid'ah secara khusus, mauqif ahli sunnah wal jamaah min ahli bid'ah. Beliau menjelaskan secara detail tentang ahlul bid'ah dan bagaimana menghukumi mereka, bagaimana bermuamalah dengan mereka. Kemudian membagi pembagian bid'ah sebagaimana yang secara ringkas beliau sebutkan di sini. Pembahasan yang lebih luas bisa antum kembali kepada kitab Mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa illa la hasala al-wahm wad-dalal. Jika tidak dibangun di atas pondasi yang benar, jika tidak dibangun di atas prinsip yang benar, maka akan muncul persangkaan-persangkaan, akan muncul kesalahan-kesalahan dan kesesatan-kesesatan di dalam al-hukum 'ala an-nas, di dalam menghukumi manusia, karena manusia tidak sama antara yang kafir, yang munafik, ahlul bid'ah, ahlul ma'asi, ya. Ka'tiqadi ba'dhin nas, seperti keyakinan sebagian manusia, annal mukhalifina minal muslimina fi darajatil kuffar, seperti keyakinan sebagian orang bahwa orang-orang yang menyelisihi dari kaum muslimin itu sama dengan orang kafir. Menyamakan kaum muslimin yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan orang-orang kafir. Fa inna hadhihi fitnatun 'azimah.
maka sungguh ini adalah fitnah yang sangat besar. Sehingga mudah takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Kenapa? Karena keyakinan mereka tidak dibangun di atas aslin sahih. Wa min suwariha, di antara bentuknya, takfiru ba'dhi ahli al-bid'ah li'usatil muslimin. Di antara bentuknya pengkafiran sebagian ahlul bid'ah terhadap pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin, seperti keyakinan orang-orang Khawarij. Mereka, kaum Khawarij, meyakini bahwa pelaku dosa besar dari kaum muslimin kafir. Kaum Khawarij meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Dan mereka akan kekal di neraka. Atau keyakinan kaum Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar fi manzilah baina manzilatain. Mereka tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir, tetapi berada di dua kedudukan antara mukmin dan kafir, tetapi di akhirat kekal di neraka menurut kaum Mu'tazilah. Hukum akhirnya di akhirat sama dengan orang-orang Khawarij. Penyimpangan ini karena mereka tidak membangun akidah yang berkaitan dengan al-hukmu 'alan nas di atas pondasi yang benar, di atas prinsip yang benar. Akhirnya takfir, mudah mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pelaku dosa besar. Takfir ba'dhi ahli al-bid'ah li usatil muslimin. Wa i'tiqadu ba'di al-jahalah, di antara bentuknya lagi keyakinan sebagian orang-orang yang jauh dari ilmu, orang-orang yang bodoh, annahu la yasihhu al-iqtida'u fi as-salati bil fasiq. Keyakinan sebagian orang-orang bodoh yang menyatakan tidak sah salat di belakang orang yang fasik. Maka ini adalah keyakinan yang keliru. Karena fasik dia muslim, dia pelaku dosa besar, dia masih muslim. Wa anna as-salata khalfahu la tasih. Meyakini bahwa mengikuti di dalam salat, mengikuti imam yang fasik di dalam salat itu tidak sah. Wa anna as-salata khalfahu la tasih, dan juga meyakini bahwa salat di belakang mereka tidak sah. Atau annahu la yasihhu ad-du'a lahu, atau tidak sah mendoakannya. Atau annahu la tushra' iyadatuhu wa ziyaratuhu, atau meyakini tidak disyariatkan menjenguknya dan menziarahinya. Umpamanya ketika dia sakit dengan alasan karena dia fasik,
dengan dia berkeyakinan, dia meyakini seperti itu. Maka ini adalah keyakinan yang keliru. Karena dia Muslim. Dan Nabi SAW menyebut hakul Muslim al Muslim sit. Di antaranya idza marida fa'udhu. Jika dia sakit maka jenguklah. Sekalipun dia fasik. Nah, orang yang meyakini, itu perhatikan, dia meyakini tidak disyariatkan, berarti beda dengan orang yang memang enggak mau jenguk tanpa ada keyakinan. Yang enggak benar itu kalau dia meyakini. Makanya beliau masukkan ini di dalam bid'ah i'tiqadiyah. Ketika seseorang meyakini tidak disyariatkan menjenguk orang yang sakit dari kalangan orang-orang fasik, meyakini bahwa salat di belakang orang fasik itu tidak sah, maka dia menjadi bid'ah i'tiqadiyah. Menjadi bid'ah i'tiqadiyah. Karena asalnya ahlul kabair dari kalangan kaum muslimin, orang-orang fasik dari kalangan kaum muslimin, mereka muslim. Maka punya hak-hak sebagai muslim yang harus ditunaikan. فالذي لا يضبط العقيدة الصحيحة لا تستقيم له السنة في العقيدة. Maka yang tidak memahami dengan benar akidah yang sahihah, siapa yang tidak berusaha memahami, menguasai akidah yang sahihah, maka dia tidak berada di atas sunnah dalam masalah akidah. Sunnah di sini lawan dari bid'ah. Makanya dia terjerumus ke dalam bid'ah i'tiqadiyah. Li'annahu qad ya'taqidu ma lam yashra'illahu lahu an ya'taqidahu. Kenapa orang yang tidak memahami akidah sahihah, maka dia tidak berada di atas sunnah dalam akidahnya? Karena mungkin saja dia meyakini apa yang tidak disyariatkan oleh Allah untuk diyakini. Sementara ketika seseorang berkeyakinan harus sesuai dengan syariat Allah. Kita meyakini tentang iman, kita meyakini tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, karena Allah mensyariatkannya untuk diyakini. Ya, kita meyakini tentang adanya surga neraka, tentang nikmat kubur, tentang siksa kubur, tentang fitnah kubur. Karena Allah mensyariatkan ini adalah perkara-perkara yang harus diyakini. Ketika seseorang meyakini sesuatu yang Allah tidak pernah mensyariatkan untuk diyakini, maka dia terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Seperti tadi, berkeyakinan bahwa salat di belakang orang fasik itu tidak sah. Kan dia buat keyakinan sendiri berarti. Berarti dia buat keyakinan sendiri. Atau meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Dia buat keyakinan sendiri. Dia membuat keyakinan sendiri yang bertentangan dengan sunnah. Maka ketika seorang tidak faham, tidak menguasai akidah yang sahih, yang menyeluruh,
maka dia tidak berada di atas sunnah di dalam masalah akidah. Artinya tidak sejalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akidah. Akhirnya terjerumus ke dalam bid'ah i'tiqadiyah. Ya. Dan bid'ah i'tiqadiyah juga bertingkat-tingkat. Ada yang kemudian menjadi bid'ah mukafir. Nanti akan ada penjelasannya di sini. Setelah ini akan dijelaskan oleh beliau. Itu macam yang pertama, bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua, bid'un ibadiyatun amaliyah. Bid'ah yang berkaitan ibadah dan amaliyah. وهي البدع المتعلقة بالعبادات, yaitu bid'ah yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan amaliyah. Dia tidak berkaitan dengan i'tiqadiyah. Mithlu ihdath at-talaffuz bin-niyyati fi as-salati aw ghairiha siwal haji. Seperti apa? Seperti ihdath, membuat perkara yang baru dalam melafadzkan niat di dalam salat, atau yang selain salat kecuali haji. Haji memang dilafadzkan labbaik Allahumma hajjan, ya. Tapi melafadzkan niat di dalam salat itu bid'ah amaliyah, karena enggak pernah ada ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat ridwanullah alaihim jami'an yang melafadzkan niat di dalam salat. Berarti dia membuat perkara baru di dalam tata cara ibadah. Usalli salat az-zuhr 4 rakaat dan seterusnya. Ya, talaffuz bin niyyah, melafadzkan niat. Faqad thabata jawazu at-talaffuz bin niyyati 'inda al-ihram. Jadi tidak boleh talaffuz bin niyyah di dalam ibadah-ibadah kecuali haji. Kecuali haji. Kenapa? Karena telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bolehnya melafadzkan niat ketika ihram. Ketika ihram dengan dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan, dia berniat dan melafadzkan labbaik Allahumma hajjan. Wa amma ma 'adaha min al-ibadat fa innahu la yutalaffadhu biha. Adapun selain haji dari ibadah-ibadah, salat, zakat, puasa dan seterusnya, maka tidak dilafadzkan niatnya. Wala yaqul, dia tidak mengatakan Allahumma inni nawaitu an usalliya kadza, ya Allah sungguh aku niatkan untuk salat ini. Nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Usalli fard adh-dhuhri, fard al-'asri dan seterusnya. Maka tidak dilafadzkan, tidak diucapkan seperti itu, li'annahu lam yathbut 'anil nabi alaihi salatu wassalam. Karena tidak pernah dicontohkan oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi bid'ah. Nah, ini contohnya bid'ah ibadiyatun amaliyah. Wa mithlu ihdathi awradin lam yashra'ha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, ihdatsu awrad, membuat wirid-wirid yang baru, zikir-zikir yang baru, mengada-adakan zikir baru, mengada-adakan wirid-wirid yang baru, lam yashra'ha an-nabi, yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena zikir semuanya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang membuat wirid-wirid yang baru, zikir-zikir yang baru, maka dia terjerumus ke dalam bid'ah amaliyatun ibadiyah. Atau ihdatsu saumi ayyamin lam yashra'in nabiyyu siyamaha, atau mengada-adakan puasa hari-hari yang Nabi tidak pernah mensyariatkannya. Puasa-puasa yang Nabi tidak pernah mensyariatkannya. Seperti puasa, umpamanya puasa akhir tahun dan puasa awal tahun. Sebagian orang ingin menutup akhir tahunnya dengan puasa dan membuka awal tahunnya dengan puasa. Niatnya baik tapi keliru. Karena Nabi SAW tidak pernah mensyariatkannya, maka dia telah berbuat bid'ah. Ka'ay yaltazima ar-rajulu siyama yawmin lam yaltazimhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seperti seseorang yang melakukan puasa satu hari, seseorang yang terus menerus melakukan puasa di hari-hari tertentu yang Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Walam ya'mur biltizamihi, Nabi juga tidak pernah memerintahkan supaya seseorang berpuasa pada hari tersebut. Maka dia telah terjerumus ke dalam bid'ah ibadiyatun amaliyah, dan seterusnya dari contoh-contoh bid'ah yang berkaitan dengan amaliyah. Ya, dia menambah-nambah, membuat zikir-zikir baru, salawat-salawat baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena zikir-zikir yang berkaitan dengan tempat, yang berkaitan dengan waktu, yang berkaitan dengan kejadian, itu telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh dia membuat cara-cara sendiri. Nah, itu bid'ah. Pembagian bid'ah dilihat dari sisi naw', macam-macamnya. Ada bid'atun i'tiqadiyah, bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan, dan ini sangat banyak sekali. Ada bid'atun amaliyah, juga banyak contohnya. Dan banyak para ulama menulis apa yang berkaitan dengan masalah ini.
seperti yang ditulis oleh Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Beliau menulis buku Risalah Bid'ah, ya, kumpulan-kumpulan bid'ah. Itu macam yang pertama atau bagian yang pertama. Thaniyan, yang kedua, taqsimul bid'ah bi'tibari hukmiha. Pembagian bid'ah dari sisi hukumnya. Kalau yang pertama tadi bi'tibari naw'iha, dari sisi macamnya. Yang kedua ini bi'tibari hukmiha, dilihat dari sisi hukumnya. Wa hiya qisman, juga terbagi menjadi dua. Bid'ahun mukaffirah, bid'ah yang mukaffirah, yang mengkafirkan, menjadikan pelakunya kafir. Bid'ah tetapi mukaffirah, menjadikan pelakunya kafir. Wa hiya al-bid'ah allati tarji'u ila qawli al-kufri aw i'tiqadihi aw fi'lihi, yaitu bid'ah yang kembali kepada perkataan kufur atau keyakinannya atau perbuatannya. Mengatakan perkataan kufur, meyakini keyakinan yang kufur, atau melakukan perbuatan yang kufur. Mithlu inkari sifatin min sifatillah, seperti orang yang mengingkari sifat dari sifat-sifat Allah. Ini bid'ah mukaffirah. Orang yang mengingkari sifat dari sifat-sifat Allah. Awid takdzib bi syai'in mimma jaa'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang mendustakan sesuatu dari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takdzib, mendustakan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk dalam bid'ah mukaffirah. Awir raddu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min sunnatihi, atau menolak apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sunnahnya. Aw i'tiqadu anna ad-din lam yakmul, atau ya meyakini bahwa agama ini belum sempurna. Wa talabbus bi syai'in min asy-syirk al-akbar fil qawli aw al-amal, atau dia melakukan perbuatan dari syirkul akbar, baik dalam perkataan ataupun perbuatan, maka ini bid'ah mukaffirah. Fakullu hadhihi min al-bid'ah idza kana yaf'aluha sahibuha wa huwa ya'taqidu annaha dinun. Maka semua bid'ah-bid'ah ini menjadi bid'ah mukaffirah jika pelakunya meyakini bahwa itu termasuk agama. Pelakunya meyakini bahwa itu termasuk agama. Meyakini tentang ingkar terhadap sifat-sifat Allah,
menolak apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakini bahwa agama ini belum sempurna, maka ini termasuk bid'ah yang mukaffirah. Ini hukum yang sifatnya umum. Perhatikan, hukum yang sifatnya mutlak. Siapa yang meyakini agama Islam belum sempurna, kafir. Siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah, kafir. Siapa yang menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafir. Siapa yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, kafir. Siapa yang mengatakan perkataan-perkataan syirik, kafir. Ya, itu bid'ahun mukaffirah. Bid'ah yang mengkafirkan. Artinya pelakunya itu kafir. Tetapi ini hukum umum. Hukum umum. Wa ammal muayyan min haula'i fayunzaru fi halihi. Adapun per individu dari mereka, dari para pelakunya, individu langsung per orangnya, maka dilihat keadaannya. Faqad yakunu lahu 'udhrun fi ta'wilin aw jahlin. Bisa saja dia memiliki uzur karena ta'wil ataupun karena kebodohan. Dia mengatakan bahwa agama ini belum sempurna karena jahil, atau karena ta'wil, atau dia meniadakan sifat-sifat Allah karena ta'wil. Fala yuhkamu alaihi illa ba'da an-nazari fi halihi. Maka tidak boleh kemudian serta-merta dihukumi kafir kecuali setelah melihat keadaannya. Tapi itu masuk dalam bid'ah mukaffirah. Itu masuk dalam bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang pelakunya itu bisa menjadi kafir. Dan sebagian masuk dalam bid'ah i'tiqadiyah. Ini harus kita perhatikan, harus kita pahami. Nah, di sini beliau sedang menjelaskan bahwa berkaitan dengan bid'ah itu bermacam-macam, tidak dalam satu tingkatan. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tetapi bid'ah semuanya sesat, tapi dia bertingkat-tingkat. Ada yang berkaitan dengan i'tiqadiyah, ada yang berkaitan dengan amaliyah, ada yang mukaffirah, pelakunya kafir, ada yang ghairu mukaffirah, tidak mengkafirkan, dan seterusnya. Pembagian yang nanti insyaallah akan kita baca di pertemuan yang akan datang, masih berkaitan dengan masalah bid'ah. Dari situ kita mengetahui ya tentang pembagian bid'ah, bahwa bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ya. Dan bermacam-macam, tidak dalam satu macam. Kullu bid'atin dhalalah, sudah sekali kemudian tidak pernah dipelajari. Sehingga ada sebagian orang yang meyakini bid'ah itu ya hanya beberapa saja. Bid'ah itu kalau yasinan, tahlilan itu baru bid'ah. Tidak membahas bid'ah-bid'ah yang lain. Bahkan pembicaranya sendiri tidak sadar kalau terjerumus ke dalam bid'ah i'tiqadiyah. Dia keras meyakini bahwa bid'ah amaliyah dan memberikan beberapa contoh. Tapi dia tidak sadar terjerumus ke dalam bid'ah
i'tiqadiyah. Dia ingkari syafaat, dia ingkari takdir, dia mengatakan Quran makhluk umpamanya, dia mengatakan bahwa enggak ada penghuni surga X neraka. Itu bid'ah i'tiqadiyah. Maka perlu untuk kita memahami. Bahkan wajib untuk kita memahami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.